mengatakan fadlu lailatin nisfi min Sya'ban, yakni keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama di sini beliau menyampaikan, perlu saya sampaikan, ketika seorang ulama atau seorang al-imam atau seorang al-alim itu menulis suatu kitab atau menulis suatu risalah, mereka semua itu mengumpulkan beberapa dalil. Tujuannya apa? Di dalam penulisan risalah atau dalam penulisan kitab itu, dengan mendatangkan dalil itu adalah salah satu cara untuk menguatkan risalah tersebut. Karena jika ada orang membuat suatu risalah atau membuat suatu kitab tanpa dia mendatangkan dalil, baik dalil itu berupa Al-Quran, Sunnah, atau hadis, maka bisa dipastikan ada keraguan dalam risalah tersebut atau dalam kitab tersebut. Di sini sahibul kitab ini, ketika dia menyampaikan tentang keutamaan dan tentang malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dia juga menyertakan bersama dengan beberapa adillah atau dalil-dalil yang menguatkan daripada ijtihad beliau. Sehingga di sini beliau menyampaikan keutamaan yang pertama daripada malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Maghfiratiz Dzunub, yakni malam di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Di malam nisfu Sya'ban ini, orang-orang yang berlumur dengan dosa hidupnya sepanjang 1 tahun yang telah lewat, jikalau dia bertaubat dan dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini, lalu menghidupkan hari daripada hari nisfu Sya'ban itu, insyaallah dia akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu guru kami menyampaikan, beliau Al-Alimul Allamah Al-Wali Ustaz Dr. Yusri Jabir, beliau menyampaikan, bagaimana seukuran kalian menghidupkan Sya'ban ini, itu adalah gambaran kalian nanti di bulan suci Ramadan. Jikalau kalian menghidupkan Sya'ban ini dengan betul-betul kalian semangat untuk beribadah, kemudian betul-betul kalian menghidupkan Sya'ban ini dengan semakin meningkatkan ibadah kalian, maka itulah gambaran daripada Ramadan kalian. Jikalau Sya'ban kita lalaikan, apalagi nanti ketika datang bulan suci Ramadan, jikalau Ramadan tidak bisa merubah bagaimana hidup kita, maka tidak ada bulan-bulan yang lain yang bisa merubah bagaimana kebiasaan daripada hidup kita. Maka di sini kita harus betul-betul besok malam nisfu Sya'ban ini jadikan diri kita seperti orang yang baru dilahirkan oleh orang tua kita, atau seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu kita yang suci, yang tidak berlumur dengan dosa. Kita buka safhah jadidah. Sehingga guru kami juga Maulana Syekh Ali Jum'ah, beliau menyampaikan, ketika kalian bangun daripada tidur kalian itu buka, itulah gambaran daripada safhah jadidah, yakni buka lembaran yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di hari yang kemarin kita berlumur penuh dengan dosa, maka setelah nisfu Sya'ban ini kita buka lembaran yang baru, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan ibadah-ibadah yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Sehingga di sini beliau menyampaikan keutamaan pertama daripada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban itu adalah Lailatul Maghfiratiz Dzunub, malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari segala atau semua hambanya. Setelah beliau menyampaikan keutamaannya, beliau mendatangkan dalil yang di mana beliau mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rawal Imam Ahmadu bi musnadihi mursalan an Katsir bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yattali'a lailatan nisfu min Sya'ban. Apa katanya? Inna Allah ta'ala la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li ahli al-ardi illa rajulain
musyrikun aw musyahin. Di sini beliau menyampaikan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala yutalla'. Yutalla' maknanya Allah Subhanahu wa taala turun. Yani bukan maknanya kita mengatakan Allah itu punya jasad, punya ajsam kayak kita, enggak. Akan tetapi yutalla' di sini adalah bila kaif, tanpa kita pikirkan bagaimana caranya, wallahu a'lam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menurunkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala fayaghfira, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni di ahli al-ardi, untuk penghuni bumi ini, illa rajulain, kecuali dua orang atau dua golongan atau dua kelompok. Mana dua orang itu? Musyrikin atau musyrikan atau musyrikun atau musyahin. Ya, ini orang musyrik. Di malam Lailatul Nisfu min Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya, kecuali dosa orang-orang yang musyrik, kecuali dosa-dosa orang yang musyahin. Apa makna musyahin? Ay sahibul suhnah atau sahibul suhnah. Sebagian para ulama menafsirkan makna musyahin ini dengan mengatakan sahibul suhnah. Syuhnah maknanya yang mengumbar kebencian. Yani orang yang suka mengumpat orang lain. Orang yang membicarakan orang lain. Itulah termasuk orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban. Kemudian juga para ulama menyebutkan al-musyahin maknanya adalah tarikul jamaah. Yani orang-orang yang lari dari jamaah. Yani orang-orang yang lari dari kelompok. Orang-orang yang ketika diajak dalam kebaikan, dia meninggalkan kebaikan tersebut. Atau juga para ulama menafsirkan kata-kata musyahin ini dengan mengatakan sahibul khusumah. Yani orang yang punya musuh. Yani orang-orang yang bermusuh-musuhan. Orang-orang yang bertengkar dengan tetangganya. Orang-orang yang saling berdebat dengan tetangganya. Dan juga para ulama menafsirkan musyahin itu dengan mengatakan tarikun lidinihi, yakni orang-orang yang meninggalkan agamanya. Dari makna ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang atau semua dosa-dosa hambanya, kecuali dua kelompok ini, kelompok musyrik dan orang-orang yang musyahid. Oleh karena itu, jauhkan diri kita dari dua sifat ini agar kita betul-betul di malam nisfu Sya'ban nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban bi musnadan marfu'an an Katsir bin Murrah an Mu'adz bin Jabal bi nahwi lafdhi. Wa rawa Daruqutni fi kitab as-Sunan wa ghayrihi bi sanadihi an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailati nisfi min Sya'ban wa yaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yad'u ahlul haqqi bihaqqihim hatta yad'u. Allah Subhanahu wa taala nanti di malam Lailatul Nisfu min Sya'ban itu turun ke bumi. Yani maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak turun dengan jasad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Hasya lillah, mustahil bagi Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turun maknanya bila kaif, tanpa kaifa atau kaif. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang mukmin. Kemudian di dalam tahqiqan lalu taklikan daripada Syaikh Al-Ja'fari, beliau menyampaikan faqad rawa an Ka'b al-Ahbar yab'athu Allah Jibril ila al-jannah wa ya'muruha an tatazayyan wa yaqul inna Allah qad a'taqa fi laylatika hadhihi adada nujum as-sama' wa 'ala ayam ad-dunya wa layaliha. Yani maknanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril
untuk datang atau untuk pergi ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membebaskan pada malam nisfu Sya'ban itu penghuni daripada api neraka. Ini termasuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yumli lil kafirin. yakni Allah Subhanahu wa taala menunda azab bagi orang-orang yang kafir. Coba, malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan membebaskan penghuni neraka. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu dari golongan mukmin. Dan kemudian di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menunda daripada azab orang-orang kafir. Ini bagian daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadu ahlul haqqi bihaqqihim. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang yang hasad dengan sebab hasad mereka hatta yad'u. yakni maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang hasad di malam nisfu min Sya'ban tersebut. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua pastikan mulai hari ini kita siapkan diri kita untuk besok malam agar betul-betul kita menyambut nisfu Sya'ban itu sebagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Wa akhraja Daruqutni wal Imam Ahmad bi sanadihima an Aisyah radhiyallahu ta'ala an qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin wa kharajtu fa idha huwa fil baqi' rafi'an ra'sahu ila as-sama'i faqala أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت قلت ما ذاك بي أي خوف الحيف يا رسول الله ولكن ظننت أنك أتيت بعض نسائك قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة نصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد الشان غير بن قلب. يعني pada suatu hari Rasulullah SAW sedang tidur dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah terbangun. Ternyata Rasulullah tidak ada di tempat tidur tersebut. Kemudian Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah. Kemudian dia melihat Rasulullah SAW sedang berada di Baqi'. Rasulullah SAW sedang ziarah ahlu Baqi' pada malam nisfu min Sya'ban tersebut. Dari sini saya mengambil satu istinbat. yakni dari hadis ini saya mengambil satu istinbat dengan pemahaman saya sendiri. Bahwasanya salah satu cara kita menghidupkan nisfu Sya'ban itu adalah ziarah para aulia. yakni ziarah makamnya para aulia. Inilah bagian daripada cara kita untuk menghidupkan Lailatul Nisfu min Sya'ban. Ziarah para aulia, kemudian kita berdoa dan bermunajat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. yakni pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan segala ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru li aktsara min adadi syi'ril ghanamin atau ali sya'ril ghanamin. yakni Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada malam nisfu Sya'ban itu yakni seukuran daripada banyak rambutnya domba atau kambing daripada Bani Kalbin. Bani Kalbin ini teman-teman semua salah satu jazirah di Arab yang paling banyak ghanamnya. yakni aktsara Arabil ghanaman. yakni paling orang Arab yang paling banyak dombanya. Nah, seukuran banyak rambut domba itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya di malam nisfu min Sya'ban tersebut. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah pada malam nisfu Sya'ban itu. Wa kharaja Ibnu Ahmad Majah fi sunani binahwi wa huwa amthalu ma warada fi fadl lailatul nisfi min Sya'ban. Wa kharaja Ibnu Hibban fi sahihi lakin qala Tirmidzi ضعف البخاري هذا الحديث. وأخرج الدارقطني أيضا من حديث بكر بن سهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ليلة النصف من شعبان ليلتي وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فلما كان جوف الليل تفقدته بمرطى يعني كساء
atau pakaian kayak yang buat daripada sup atau bulu domba. وأما والله ما كان مرطى خزى ولا قزى ولا حرير ولا ديباج ولا قطن ولا كتان كلا وما كان قالت كان شعرا لحمته من أوبار الإبل فطلبته في حجر النساء فلم أجده فصرفت إلى حجرتي فإذا هو كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدا. Jadi Rasulullah SAW itu katanya, Sayyidah Aisyah, saya tidur dengan Rasulullah, kemudian saya tidak menemukan beliau di tempat tidur, kemudian saya cari beliau, ternyata beliau sedang sujud katanya. Bahwa yaqul fi sujudi. Ya Rasulullah SAW berkata, ini doa yang kita panjatkan teman-teman semua ketika malam nisfu Sya'ban itu, ketika kita sholat atau sholat sunnah, apakah itu atau sholat taubat dan seterusnya, baca doa dalam sujud kita. Apa katanya? Sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi wa hadhihi yadi wa ma janaitu biha ala nafsi ya azima yurja likulli adim ikbir dhanbal azim. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ah wa basarahu thumma rafa rasu fa'ada sajin faqal a'udhu biridak min sakhatik wa bi'afwika min iqabik wa bika mink la أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول كما قال أخي داود عليه السلام وعفر وجهي في التراب لسيدي وحق له أن يسجد ثم رفع رأسه فقال اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا لا كفر ولا شقيا ثم صرف فدخل معي بالخميلة ولي نفس عال فقال ما هذا نفس فأخبرته فاتفق يمسح بيديه قال ركبتي ويقول ويس. Yani wais ini adalah kalimat tustamal fi maudhil rahmah war rafah. Yani kalimat wais ini adalah satu kalimat yang digunakan kalau ingin mengungkapkan suatu kalimat kasih sayang dan kalimat cinta dan seterusnya. Hataini rukbatain ma laqina fi hadhihi al-laila lailatan nisfi min Sya'ban yanzilu Allah Ta'ala ila sama'i dunya fayaghfir li 'ibadihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini satu hadis ini sama maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Qala Ibnu al-Mubarak sami'tu Auza'i yufassir musyahin bi kulli sahibil bid'ah al-mufa'a. Jadi Imam Ibnu Mubarak menafsirkan makna musyahin itu dengan mengatakan bi kulli sahbi bid'ah al-mufariq lil jama'ah al-wal ummah. Jadi sahibul bid'ah. yakni bid'ah maknanya suatu yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Yakni tidak ada kaitan atau tidak ada suatu yang mengikatnya dengan dalil dan seterusnya. Ini bagian daripada bid'ah, yakni bid'ah dhalalah. Karena Maulana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau membagi sebagaimana yang saya baca dalam kitab Dakhil fit Tafsir itu, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah dhalalah. Kemudian yang dimaksud oleh Imam Ibnu Mubarak di sini adalah bid'ah dhalalah, yakni bid'ah orang-orang yang keluar dari jamaah, yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada sahabat, yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada at-tabi'in wa tabi'it tabi'in dan para ulama dan seterusnya. Wa fi riwayat an Auza'i laysa al-mushahin alladhi la yukallimu ar-rajula, innama al-mushahin alladhi fi qalbihi ash-shuhna. Li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa tafsiran daripada makna musyahin. Warwiya an Umar bin Hani sa'altu Ibn Thawban 'an al-musyahin faqal wa tariku li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada tafsiran daripada Ibnu Thawban, makna musyahin itu adalah tariku li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang meninggalkan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ta'in wala ummatihi yasafiku dima', atau orang-orang yang menumpahkan darah, yakni membunuh orang dan seterusnya, yakni dia membunuh orang lain, menimpahkan darah dan seterusnya. Itu bagian daripada makna al-musyahin. Wa akhraj al-Imam Muhammad bin Musnad min hadits Ibn Luhai'ah bi sanadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yutalli'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li'ibadihi illa lithnaini musyahin aw qatil nafs. Jadi ada hadis yang diriwayatkan di hadis yang lain oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam musnadnya. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu katanya menurunkan rahmatnya pada semua makhluknya dan mengampuni segala dosa hamba-hambanya kecuali dosa orang yang musyahin, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian orang-orang yang qatilin nafs, yakni orang-orang yang menumpahkan darah atau membunuh orang lain. Termasuk orang-orang Israel ini yang sedang membunuh atau menumpahkan darah pada rakyat Palestina. Kemudian itu yang pertama ya teman-teman semua, keutamaan daripada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kemudian di sini beliau melanjutkan keutamaan yang kedua daripada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, Lailatul Ijabatid Du'a. Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban ini teman-teman semua, malam Lailatul Ijabatid Du'a. yakni malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta pada malam nisfu min Sya'ban itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan kalian tidak memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lagi menempuh studinya minta agar dimudahkan pemahamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi berjuang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjuangannya. Yang lagi mengajar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ikhlaskan hatinya dalam mengajar. Yang lagi belum menikah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan jodohnya. Atau yang sedang bercerai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuatnya rujuk atau didatangkan penggantinya. Semua yang kalian minta, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah, pada malam nisfu min Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabuli semua apa yang kita minta. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lailatul nisfi min Sya'ban yuhbitu rahman azza wa ila samai dunya ayanzil wa yanzur ila a'mal ibad wa yaghfir lil mustaghfirin. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu turun ke bumi, yakni rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat amalan-amalan yang dikerjakan oleh semua hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayaghfir lil mustaghfirin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang-orang yang minta ampun. Wa yatubu ala tawwabin. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari segala orang-orang yang bertaubat. Maulana Al-Imam Al-Ja'fari mentahqiq makna daripada yatubu ala tawwabin ini, makna alladzina kullama aznabu tabu. Yani orang yang setiap kali dia mengerjakan suatu dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Wa yustajibu lis-sa'ilin. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan orang-orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginan orang-orang yang berdoa. Maka dari situlah kita memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk banyak berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi lil mutawakkilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan daripada orang-orang yang bertawakal. Karena pada hakikatnya orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah tempat orang-orang beriman itu bertawakal. Wa yad'u ahlal du'a'in la yaf'al bihim syai'an min dzalik. Yani Allah Subhanahu wa taala meninggalkan ahlul du'a'in. Ma makna ahlul du'a'in? Ahlul du'a'in maknanya ahlul haqqdi wal hasad. yakni orang-orang yang punya rasa hasad dalam hatinya. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat pada mereka pada malam nisfu min Sya'ban tersebut. Al-daghain maknanya juga ahlul kibr, yakni orang-orang yang sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wala tusa'ir lin-nas wala tusa'ir khaddaka lin-nas."
wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yani Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jangan kalian memalingkan wajah kalian dari sesama kalian ya dalam keadaan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, angkuh. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena sifat sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mahma kana ladaikum malun katsirun. Sekalipun kalian punya harta yang sangat banyak, mahma kana ladaikum ilmun katsirun. Sekalipun kalian punya ilmu yang sangat banyak, mahma ladaikum ardun wasi'un. Sekalipun kalian punya tanah yang sangat luas, maka tidak ada jalan kalian untuk sombong di atas muka bumi ini. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Oleh karena itu para ulama menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita memahami ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, maka mafhum mukhalafah daripada ayat ini adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu menganggap dirinya penuh kekurangan. Orang-orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berada atau orang-orang yang ada dalam hatinya sifat daripada sifat al-kibr atau takabbur, sifat sombong. Jikalau ayat Al-Quran sudah menyampaikan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat Al-Quran dengan adatul taukid. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita belajar bahasa Arab seperti yang kita tahu, inna adatul taukid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Sehingga para ulama sufiyah menyampaikan man tawaddu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala rafa'ah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang punya sifat tawadhu tersebut. Kemudian di sini apa katanya? Wa yaghfiru dzunuba jami'an liman syaa illa limusyrikin. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu min Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang-orang atau dosa semua mukmin yang Allah kehendaki kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang membunuh saudaranya. Ay qatala nafsin harramahullah ala azwajil aw musyahin. Musyahin seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi. Wa min hadits Abdurrahman bin Salam bi sanadihi an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatu nisfi min Sya'ban wa dhahaba thuluth al-layl yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala samaa'i ad-dunya wa yaqul hal min da'in fa ujibuh hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu hal min ta'ibin fa atubu alayhi wa yaghfiru lil mu'mini illa zaniyatan tuksab bi farjiha aw usharan aw rajulan bainahu wa bain akhihi shahna. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu min Sya'ban ketika dhahaba thuluthul lail, yakni sepertiga malam telah datang, yanzilullah, yakni tengah malam, yanzilullah tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan hal min da'in fa'ujibulah. Apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang sedang berdoa, maka saya akan mengabulkan apa yang dia minta. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta ampun kepadaku, fa'aghfiralah, saya akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta ampun kepadaku, maka saya akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu min Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang mukmin illa zaniyah, kecuali dosa orang-orang yang berzina. Tuksabu bi farjiha,
Jadi orang-orang yang berzina dengan kemaluannya, orang-orang yang berzina, Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu min Sya'ban tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berzina. Maka tinggalkan zina, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi kekasihnya Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimatul ghafur. Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimatul ghafur baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahim? Itu sebagai dilalah bahwasanya Allah ingin mentazkiyah kita dulu. yakni dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, kemudian akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita setelah kita melakukan dosa tersebut. Makanya Maulana Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari menyampaikan dalam kitab Hikam beliau menyampaikan salah satu penyebab orang itu cepat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah dia berdosa kemudian dia bertaubat dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dia lakukan, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan dicintai, benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampuni dosa orang usyar atau asyar atau usyar. Usyaran maknanya apa? Orang-orang yang mengambil harta orang lain, orang-orang yang mengambil harta anak yatim, orang-orang yang mengambil harta yang bukan haknya, orang-orang yang mengambil harta zakat, orang-orang yang mengambil harta yang bukan miliknya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, aw rajulan bainahu wa bain akhihi syahna, atau orang-orang yang menciptakan permusuhan di antara teman-teman dan saudaranya. Rawa Muhammad Isa ibn Hibban bisanadihi anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqalat Aisyah ya Aba Sa'id حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك بما رأيته يصنع. فقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الصبح قال اللهم املأ سمعي نورا وبصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وأعظم النور وأعظم نور برحمتك. Ini sebagian doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan daripada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban juga Lailatul Itqi minan Nar. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan para penghuni api neraka. Qalat, yakni orang-orang yang mukmin maksudnya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu orang-orang yang beriman yang dulunya di dunia dia banyak dosa bermaksiat, kemudian dimasukkan dalam neraka dulu untuk dibersihkan. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, yakni membebaskan mereka daripada api neraka. Sehingga di sini ada hadis yang diulang seperti yang sebelumnya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'a anhu thawbayhi thumma lam yastatima an qama bi falabisahuma fakhadhatni غيرة شديدة ظننت أنه يأتي بعض صويهبته وخرجت أتبعه فأدركته بالبكيع. يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء فقلت بأبي وأمي أنت بحاجة ربك وأنا بحاجة الدنيا فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفسي عال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا نفس يا عائشة. فقلت بأبي أنت وأمي أتيتني ووضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن
أن قمت فلبستهما فأخذتني غيرة الشديدة ظننت أنك أتيت بعض صيحبات حتى رأيتك بالبكيع تصنع ما تصنع. قال عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قال ما ذاك بي يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد. Jadi pada malam itu Rasulullah SAW datang oleh Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadhihi al-laila lailatun nisfi min Sya'ban. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Lillahi azza wa jalla fiha utqa'u minan nar. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka itu dengan jumlah yang sangat banyak, dengan ukuran rambut daripada bi'adi syahri ghanim bani kalbin. La yanzurullahu fiha ila musyrikin, kecuali orang-orang yang musyrik, wala ila musyahin, kecuali orang musyahin, wala ila qatir rahmi. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampuni orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi teman-teman semua, yang berkaitan dengan silaturahim ini, jangan kita semua memutuskan silaturahim kita dengan saudara kita yang muslim. Mahma sekalipun dia itu adalah mantan kalian mungkin, baik itu mantan kemilian atau kekasih, ataupun mantan suami kalian atau mantan istri kalian, maka sambung silaturahim kalian dengan cara yang baik. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dari pertemuan, dari suatu perpisahan, dari suatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, itulah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan apa yang terjadi pada kita itu menjadi alasan kita untuk tidak mau bersilaturahim dengan saudara kita. Tidak. Akan tetapi terima dengan lapang dada dan yakinilah Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengatur segala urusan kita. Utruk tadbir. Tinggalkan kalian mengatur diri kalian. Serahkan semua urusan kalian dengan Allah. Karena Dia yang mudabbir. Dia akan mengatur segala urusan kita. Sehingga Maulana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarang sebuah kitab namanya At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir. yakni kitab yang membicarakan tentang untuk kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang mengatur urusan kita. Tidak ada hak kita untuk mengatur, oh inilah yang terbaik menurut saya. Allah Subhanahu wa taala, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghendaki yang namanya kezaliman kepada semua makhluknya. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah kembali semua urusan kita. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala yang membalik siang menjadi malam dan siang atau malam menjadi siang. Wa tu'izzu man tasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Allah akan menghinakan orang-orang yang Dia kehendaki. قالت ثم وضع عنه ثوبيه ثم قال يا عائشة أتأذينين لي في قيام هذه الليلة. Coba bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu memang Sayyidah Aisyah dalam keadaan yang sangat cemburu sekali. Yani ghirah syadidah. Yani Sayyidah Aisyah benar-benar sangat cemburu karena Sayyidah Aisyah menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi istrinya yang lain pada malam tersebut. Coba bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk beribadah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Sayyidah Aisyah. Yang dimana akhlak ini perlu dipelajari oleh semua orang. Ketika sebelum mereka membangun suatu rumah tangga itu betul-betul mereka harus mempelajari adab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muamalah dengan para istrinya. Coba lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, "Ya Aisyah, apakah kau mengizinkan saya untuk beribadah menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini?" Coba. Agar apa? Agar tenang hati Sayyidah Aisyah.
Maka bagi seorang yang sudah membangun suatu rumah tangga itu, ketika ada suatu muskilah dalam suatu rumah tangga itu, hendaknya mereka belajar bagaimana Rasulullah SAW bermuamalat dengan istrinya. Hendaknya mereka belajar bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pasangannya, agar benar-benar tercipta yang namanya mawaddatun wa rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat Al-Qur'an itu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya menikah itu, teman-teman semua, litaskunu ilaiha. Ya, dengan hadirnya pasangan kalian itu, kalian akan merasakan yang namanya ketenangan, litaskunu ilaiha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ayat tersebut dengan menggunakan fi'il mudhari', yang dimana fi'il mudhari' itu bermakna litajdid wastimrar litajdid, yakni akan terus berkelanjutan yang namanya sakinah dalam rumah tangga itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat tersebut dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan rasa mawaddah wa rahmah, yang rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi bagi siapa itu? Allah Subhanahu wa taala memperingati kita di akhir ayat yang mengatakan inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu bagi orang yang betul-betul menggunakan otak mereka, menggunakan akal mereka. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menikah tersebut. Wala ila musbil izari. Musbil izari maknanya orang yang mutakabbir, ya orang yang sombong. Wala ila akili walidayhi. Dan malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang kecuali orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi sebelum datang malam nisfu Sya'ban besok, silakan kalian minta maaf pada kedua orang tua kalian, agar kalian tidak menjadi kelompok orang-orang yang Allah tidak ampuni dosanya disebabkan karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Wala lil mudmin khamrin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang minum khamar pada malam tersebut. Qala thumma wada'a anhu thawbayhi thumma qala ya Aisyah atadini li fi qiyam hadhihi al-laila fa qultu na'am ya abi wa anta wa ummi fa qabala sujudan tawilan adhanantu annahu qubida fa kuntu altamisuhu wa wada'tu yaday ala batin qadamayhi fataharraka fa farahtu wa sami'tuhu yaqul fi sujudi a'udzu bika bi afwika min iqabik wa a'udzu bika bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bika minka jalla wajhuk la usna alayka anta kama athnayta ala nafsik. Jadi ini baca juga doa ini teman-teman semua ketika kalian sujud. A'udzu bi afwika min iqabik wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bika minka jalla wajhuk la usna alayka anta kama athnayta ala nafsik. فلما أصبح ذكرتهن له فقال يا عائشة أتعلم أي عائشة katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أتعلمتهن فقلت نعم فقال تعلمهن وعلمهن وإن جبريل علمهن وأمرني أن أرددهن في السجود. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, apakah kamu tahu doa itu? Ya Rasulullah. Maka ajarkan kepada orang-orang tentang doa itu. Maka di sini kita sudah tahu doa ini, ajarkan ke orang tua kalian. Ajarkan papu, nenek atau siapapun yang tidak bisa ajarkan mereka. Karena Jibril pada malam itu datang untuk mengajarkan saya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawi Ibrahim bin Ishaq al-Ghasili bi sanadi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ba'athana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah Aisyah radhiyallahu anha fi hajati fa qultu laha asri'i fa inni taraktu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum an lailatin nisfi min Sha'ban fa qalat ya Anas ijlis hatta udathuka bi hadith lailatin nisfi min Sha'ban.
تلك ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل معي في لحافي فانتبهت من الليل فلم أجده فقمت فطفت في حجرات النساء فلم أجده فقلت لعله ذهب إلى جاريته القبطية أي ماريا فخرجت فمررت بالمسجد فوقعت رجلي عليه وهو يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وحدي يدي التي جنيت بها على نفسي ويا عظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم قالت ثم رأى رأسه ويقول اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كفرا ولا شقيا ثم على فجأة وهو يقول أقول كما قال أخي داود عليه السلام وعبر وجهي بالتراب لسيدي وحق لوجهي سيدي أن يغفر ثم رفع رأسه وحق لوجهي سيدي أن يعفر ثم رفع رأسه فقلت يا بأبي أنت وأمي أنت بواد وأنا بواد فقال يا حميرا أما تعلمين أن هذه ليلة نصف من شعبان إن الله عز وجل في هذه الليلة عتقاء من النار بعد الشعر غنم بن كلب قلت يا رسول الله ما شر غنم بن كلب قال لم يكن في العرب قبيلة أكثر منها غنما إلا لستة نفر مدمن خمر ولا آكل والديه ولا مسر على الزنا ولا مسرم ولا مضرم ولا قطات وبرواية مصور بدل المضرب روى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتل الله تبارك وتعالى ليلة نصف من شعبان يغفر للجميع إلا للمشركين أو المشاحين وعن القاسم بن محمد عبده عن عمه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويغفر لكل شيء ما خلا كافر أو رجلا في قلبه شحناء أخرج البيهقي في شعب الإيمان. وروى الحافظ أبو نعيم بسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 ليال. Jadi di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz Abu Nuaim bisanadihi dengan sanadnya yang bersambung ke Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 layalin 4 malam layalihinna ka ayamihinna malamnya seperti siangnya wa ayamihinna ka layalihinna dan siangnya seperti malamnya yubirrullahu fihinna al-qasama wa ya'tiqal nasama wa yu'ti fihinna al-jazila lailatul qadri wa sabahiha lailatul qadri wa sabahuha wa lailatul arafah wa sabahuha wa lailatul jum'ah wa sabahuha. وروى الحافظ أبو نعيم بن سند عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله عز وجل يلحظ إلى الكعبة في كل عام لحظة فعند ذلك تحن قلوب المؤمنين أو تحن قلوب المؤمنين إليها وقال يا عائشة رضي الله تعالى عنها ونرى أن تلك اللحظة في شعبان وفي رواية ونرى أن تلك الليلة في وسط شعبان. Jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala katanya di setiap tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memperhatikan Ka'bah sehingga Ka'bah itu diberikan dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati orang-orang mukmin itu tahannu maknanya rindu untuk menziarahi daripada Ka'bah tersebut. Allah merzukna ziarah. Wa qalat Aisyah malam apa Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan Ka'bah itu? yakni Aisyah ingin memberitahu kita bahwasanya malam tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan Ka'bah itulah malam katanya di Sya'ban. Kemudian apa katanya? Lailah wasti Sya'ban, di pertengahan nisfu Sya'ban. Jadi kesimpulan daripada bab yang kita baca ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu min Sya'ban itu Allah Subhanahu Wa Taala pertama mengampuni dosa semua hambanya. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala permintaan daripada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala pada Sya'ban itu Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan penghuni neraka dari golongan orang yang beriman pada malam nisfu min Sya'ban. Ya lailatul nisfi min Sya'ban. Bagaimana cara kita menghidupkan malam nisfu min Sya'ban?
Apakah malam kita disunatkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Di sini Maulana Al-Imam Sanhuri menjelaskan kepada kita ihya lailati nisfi min Sya'ban. At-targhibu fi ihya lailati nisfi min Sya'ban. Rawa Abdul Razzaq Ibnu Hammam atau Ibnu Hammam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana lailatu nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqumu lailaha, bangunlah kalian pada malamnya, yakni hidupkan malam nisfu min Sya'ban tersebut, hidupkan malam nisfu Sya'ban kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan, jangan sia-siakan ketika kalian sudah dimuliakan Allah untuk berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, kalian tidak menghidupkannya. Wasumu naharaha, kemudian di siang harinya kalian puasa. Jadi di malam nisfu Sya'ban kita menghidupkan nisfu Sya'ban, kemudian di siang hari daripada nisfu Sya'ban itu kita berpuasa. Itu salah satu cara kita menghidupkan nisfu Sya'ban. Kenapa kita perlu menghidupkan malamnya dan berpuasa di siang harinya ya Rasulullah? Fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fiha. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Di ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari di hari ke-15 tersebut. Fa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alla min mustaghfirin fa aghfir lah." Adakah dari hamba-hambaku yang minta ampun, saya akan mengampuni dia. Alla min mustarziqin fa arzuquh, apakah dia kalangan hamba-hambaku ada yang minta rezeki, ada yang lagi kesulitan rezeki, belum bayar uang SPP dan seterusnya, apakah ada yang minta rezeki, saya akan berikan rezeki kepadanya. Alla min mubtalin fa'afiyah, apakah ada yang sedang mendapat ujian, saya akan segera menghilangkan ujiannya. Atau apakah ada yang sedang sakit pada malam itu, Allah Subhanahu wa taala dia minta untuk sehat, Allah akan mensehatkannya. Ala kadza hatta yattali' al-fajr. Yani Allah Subhanahu wa taala ala kadza, yani maknanya apapun yang kalian minta pada malam tersebut, aku akan berikan kepada kalian hatta yattali' al-fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua, betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan semua rahmatnya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala kasih sayang pemberiannya di malam tersebut. Sehingga apapun yang kita minta Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita semua. Warawa al-Asbahani, Imam Asbahani fi Targhib an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya layali al-khamsa wajabat lahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Mana malam-malam itu ya Rasulullah? Lailatul tarwiyah, malam tarwiyah. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam lailatul nisfi min Sya'ban. Jadi hidupkan dia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga. Wa rawa'a min hadits Umar bin Utsman ibni Kathir ibni Ziyad bi sanadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatul 'aidain, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu, dan maka hatinya tidak akan mati. Yauma yatamutul qulub, di hari di mana semua hati-hati itu akan mati. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hatinya tidak akan mati. Tidak akan mati maknanya apa teman-teman semua? Hati kita akan terus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terus semangat untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah. Hati kita semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Sanhawi atau Sanhuri juga menyampaikan, salah satu cara kita menghidupkan Lailatul Nisfi min Sya'ban itu adalah istihbabu ihya'iha
bi salati tasabih. Disunatkan kita menghidupkan malam nisfu min Sya'ban itu dengan salat tasbih. Salat tasbih, teman-teman semua, kalau kita tidak bisa kerjakan selama setiap hari, cukup seminggu sekali. Kalau kita tidak bisa mengerjakan seminggu sekali, cukup sebulan sekali. Kalau kita nggak bisa sebulan sekali, cukup 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, cukup 1 kali seumur hidup kita. Wal aula ihya'uha, dan yang paling utama dan lebih afdal cara menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban itu bi salatit tasabih, dengan salat tasbih allati 'allamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada pamannya Al-Abbas, li ammihi Al-Abbas, wal ghairihi min aqaribihi, dan kepada semua keluarga-keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajarkan ini kepada saudara kalian yang punya anak, ajarkan pada anak-anaknya. Alhamdulillah kalian hadir di saat ini untuk majelis kita, kalian belajar. Maka ajarkan nanti orang tua kalian, ajarkan nanti anak-anak kalian yang sudah menikah, ajarkan nanti siapapun yang ingin belajar, ajarkan dia. وروى أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك ألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر لك ذنبك. Ya ammi, maukah saya berikan engkau sesuatu yang apabila engkau mengerjakannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Awwaluhu wa akhiruhu, qadimuhu wa hadithuhu, khata'uhu wa qamaduhu, baik dosa yang telah lalu maupun yang telah lewat, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sagiruhu wa kabiruhu, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Sirruhu wa alaniyatuhu, baik dosa yang disembunyikan atau dosa yang terang-terangan. Antusalliya 4 raka'atin, engkau solat 4 rakaat, yakni solat tasbih maksudnya. Taqra'u fi kulli raka'atin, engkau membaca di setiap rakaat itu bi Fatihatil Kitab wa surah. Baca di rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Surah apa saja, yang penting surah. Jangan surah cinta, akan tapi surah Al-Qur'an. Fa idza faragta min al-qira'ah, apabila kalian selesai membaca ayat tersebut atau surah tersebut, fi awal raka'atin wa anta qa'imun, engkau masih dalam keadaan berdiri, faqul, maka bacalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan atau 15 marrah. Baca dia 15 kali. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, setelah surah baca tasbih 15 kali. Thumma tarka', kemudian engkau ruku', fataquluha 10, kemudian di ruku' itu kita baca 10 kali tasbih. Thumma tarfa' fataqulaha 10, kemudian bangun di ruku', baca lagi tasbih 10 kali. Fatahwi sajidan fataquluha 10, kemudian di sujud baca 10 kali. Thumma tarfa' rasak minal sujud fataqulaha 10, kemudian bangun dari sujud, baca lagi 10 kali. Itu terus sampai 4 rakaat. Wadhalika 75 fi kulli raka'atin, maka jumlah daripada tasbih di setiap rakaatnya adalah 75 tasbih. Taf'alu dzalika fi 4 raka'at, engkau mengerjakannya di dalam 4 rakaat yang tadi. Ini istata'ata an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Jikalau engkau mampu untuk mengerjakan salat tasbih ini setiap hari, maka kerjakan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Namun dia tahu kalau enggak mampu untuk setiap harinya, maka kerjakan setiap hari Jumat. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Namun dia tahu setiap Jumat, maka kerjakan setiap sekali sebulan. Fa in lam taf'al fa fi kulli sannatin marratan. Namun dia tahu sekali sebulan, maka kerjakan dia sekali setahun. Fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Lah kalau enggak bisa 1 kali dalam setahun, maka kerjakan dia 1 kali seumur hidup engkau hidup di muka bumi ini. Coba takhayal. Coba pikirkan, begitu nikmat, banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, sedangkan hanya Allah meminta waktu sedikit daripada waktu kita. yakni bukan masalah seberapa banyak doa yang kalian panjatkan,
Akan tetapi menjadi muskilah adalah sebagaimana seberapa cepat kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jikalau kita sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hayya 'alas shalah, maka cepat lari untuk salat. Karena setelah kalian lari untuk salat itu Allah akan mengatakan hayya 'alal falah, maka kemenangan itu akan datang pada kalian. Maka yang kayak ibadah yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada kita, kalau nggak minta satu kali sehari atau satu kali seminggu, cukup satu kali sebulan. Wa fi riwayat Tabarani, "Falau kana dhunubuka mithla zabal bahri aw ramal 'alij fa ghafara Allahu lak." Jadi kalau dosa kalian seperti buih di lautan, kemudian seperti debu yang ghafarahallahu lak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Qala Habib Salahuddin Al-Alai, haditsun salat tasbih haditsun sahih wa hasan. Jadi Imam Salahuddin Al-Alai menyampaikan dalam setelah beliau meneliti daripada hadis ini, beliau menyampaikan haditsun salat tasbih haditsun sahihun hasanun. Hadis salat tasbih hadis sahih lagi hasan. وقال الإمام البلقيني في التدريب hadis salat tasbih sahih walau turukun ya'didu ba'daha ba'dha. Jadi hadis tasbih ini katanya Imam Al-Bulqini, beliau menyampaikan bahwasanya hadis tasbih ini, salat tasbih ini hadis yang sahih karena dia mempunyai turuk. yakni maknanya jalan daripada hadis ini bukan satu jalan, akan tapi jalan daripada hadis ini banyak sekali jalannya, yakni bukan satu jalan, sehingga dia akan saling menguatkan. Jadi dalam ilmu hadis atau dirasul asanid itu, jikalau satu hadis itu dia datang daripada banyak riwayat, yakni satu hadis, satu konteks hadis, akan tapi dia datang dari beberapa banyak riwayat hadis tersebut, maka dia akan menguatkannya. Misalkan ini dhaif itu akan menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena dia saling menguatkan. Apalagi kalau dhaif sudah ada hasan, maka dia akan berubah menjadi hasan li ghairi, atau dia sahih kalau dia sahih li ghairi. Hiya sunnatun yanbaghi al-'amalu biha. Maka inilah sunnah yang mesti kita kerjakan. Wa qala Abdul Aziz ibni Abi Dawud, man arada al-jannata fa'alayhi bi salati tasbih. Abdul Aziz ibnu Abi Dawud mengatakan, laysa di sini, bukan di sini makna Imam Abi Dawud, akan tapi Al-Abi Rawad. Sebagaimana tahqiqan daripada guru kami Abi Rawad. Man arada al-jannata fa'alayhi bi salati tasbih. Barang siapa yang menginginkan surga, maka dia harus mengerjakan salat tasbih. Wa qala Abu Uthman Al-Khairi Al-Zahid, ma ra'aitu li syada'idi wal humum mithla salat tasbih. Jadi yang akan menghilangkan rasa kesusahan, yang akan menghilangkan, kalau ingin hilang rasa susah, ingin menghilangkan galau dan seterusnya, itu bangun salat tasbih. Insyaallah katanya Imam Abu Uthman mengatakan akan hilang semua rasa sedih dan seterusnya itu. زاد الطبراني في معجمه الأوساط أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها بعد التشهد وقبل السلام فيقول اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصح أهل التوبة وعزم أهل الصبر على الصبر وجد أهل خشية وتعبد أهل الوراء وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تهجزني من معاصيك حتى عمل لطاعتك وعملا أستحق به رضاك حتى أناصحك بالتوبة وخوفا منك حتى أخلص لك بالنصيحة وحبا لك حتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك وسبحانك خالق النور
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Ini sebagian doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Apa doa yang kita panjatkan pada malam nisfu Sya'ban? Bahwa doa ma'thurun masyhurun warada an ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ma da'a 'abdun qat bihadid da'wat illa wusi'a alaihi fi ma'asiyatihi. Yani katanya doa yang kita panjatkan pada malam nisfu Sya'ban, katanya kalau kita baca doa ini insyaallah tidaklah berdoa seorang hamba dengan doa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan rizkinya, akan meluaskan rizkinya. Maka baca doa ini nanti malam nisfu Sya'ban. Apa katanya? Allahumma ya dzal mannan, Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alayhi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahar laji'in wa jar mustajirin wa mu'min al khaifin, in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab syaqiyya famhu anni isma syaqawa wa athbitni 'indaka sa'idan, wa in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab mahruma مقدرا على رزقي فامحو حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بتجلى أعظم في ليلة نصف من شعبان بليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. نسألك أن تكشف عني من البلاء ما نعلم وما لا نعلم ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز والأكرم وصلى الله على سيدنا Muhammad Nabi al-Ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini sebagian doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa dengan doa ini teman-teman semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan melapangkan rezeki kita. Jadi doa doa dengan doa ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alayhi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta ظهر اللائجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب الشقية فامحو عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مضطرا على رزقي فامحو حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موقعا للخيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بتجلى على عظام بليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. ونسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ini doa yang dibaca doa ini untuk teman-teman semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita dan hajat kita. Insyaallah hidup kita akan dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita akan diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini khatimah. Di sini Imam menutup kitab beliau dengan sebuah cerita kisah daripada taubatnya Malik ibnu Dinar. Bagaimana sih kisah taubatnya Malik ibnu Dinar ini? Rawa Ibnul Jauzi fi kitab At-Tawwabin. Imam Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab At-Tawwabin. Beliau menyampaikan an Malik ibnu Dinar annahu su'ila an sabab taubatihi faqala. Jadi Malik ibnu Dinar ditanya tentang sebab kenapa dia bertaubat. Apa kata Malik bin kuntu syurtiyan thumma inni ishraitu jariyatan nafisah wa waqa'tu minni ahsana mawqi'in walatu minni bintan fashaqibtu biha falamma dubtu ala wajhi al-ardi izdadtu bi qalbi hubban wal badni wa alfattuha falamma tamma laha sanatan matat
faqamadani ay asabani huzna. Jadi pada suatu hari katanya Malik bin Dinar ini pada hakikatnya dia itu seorang syurtian, yakni seorang apa istilahnya, seorang penjaga lah. Jadi Malik bin Dinar ini katanya punya seorang anak. Pada hakikatnya Malik bin Dinar ini orang yang banyak maksiat, yakni dia suka mengerjakan maksiat, minum khamar dan seterusnya. Kemudian dia punya anak, dia menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia punya anak, kemudian anaknya itu mati. Kemudian beliau sangat sedih sekali. Nah, pada malam tersebut katanya kebetulan malam nisfu Sya'ban. Falamma kana lailatu nisfi min Sya'ban wa kana lailatul Jum'ah. Jadi pada malam itu malam nisfu Sya'ban. Dan kebetulan malam itu juga malam Jumat. Ra'aitu fi manami, saya melihat di waktu tidur saya katanya, ka'anal qiyamata qad qamat. Katanya seperti kiamat sudah terjadi. Wa nufikha bis sur, kemudian sudah ditiupkan sangkakala. Wa bu'itha min man fil kubur, kemudian siapa yang dalam kubur dibangkitkan. Wa husyiratu khalaiq wa husyirat khalaiq, kemudian para makhluk itu dibangkitkan kemudian dikumpulkan, yakni dikumpulkan daripada mahsyar. Wa ana ma'ahum, dan saya bersama mereka. Fasami'tu hissan faltafattu faida ana bitin. Jadi bitin ini maknanya ular ya. Jadi saya mendengar ada suara gitu. Kemudian saya lihat ada ular besar, aswad, azraq, hitam, biru. Nah, jadi dia melihat dalam mimpinya itu kiamat, kemudian dikumpulkan, kemudian dia melihat dengar suara, kemudian suara ular yang sangat besar. Kemudian ular itu membuka, faqad fataha fah, kemudian dia membuka mulutnya katanya, musri'an nahwa, kemudian setelah itu dia lari. Malik bin Dinar ini katanya nahwal jabal, dia lari katanya, famaratu baina yadayhi hariban faz'an. Jadi lari, dia kencang lari, takut kena ular itu katanya Ibnu Malik bin Dinar ini. Famaratu fi tariqi bi syaikhin naqi thawb. Saya kemudian berjumpa dengan orang yang sangat tua sekali, yang pakaiannya bersih, thayyibir raihah, yang baunya sangat harum. Wassalamtu alaihi, kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, farada alaihi assalam. Kemudian dia menjawab salam saya katanya, faqultu, kemudian saya mengatakan dalam keadaan takut, ayyuha syekh, wahai syekh katanya, ajirni min hadzal tinin. Ya syekh, bantu saya daripada ular ini. Jadi orang Malik bin Dinar takut dia. Karena apa? Karena dia dikejar oleh ular yang sangat besar, mau dimakan. Kemudian dia minta tolong kepada orang tua ini untuk dibantu dari ular ini. Ajarakallah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala katanya. Babaka, kemudian nangislah orang tua ini atau syekh ini. Wa qala ana dhaif. Kemudian orang tua ini berkata, saya lemah. Gimana saya mau bantu kamu katanya. Wa hadza aqwa minni, sedangkan ular ini lebih kuat daripada saya. Kemudian setelah itu marra wa asra', kemudian dilari lagi. Karena enggak ditolong, lari lagi Malik bin Dinar ini. Fala'allahu yaqidu laka ma yunjika minhu, atau mur wasri', yakni lari cepat katanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongmu katanya. Walaitu hariban minhu ala wajhi, kemudian dia lari lagi kencang. Malik bin Dinar takut di ular itu. Wasaitu ala syarafati min syarafil qiyamah wa asraqtu ala tabaqatin niran, yakni seolah dia melihat saya mau naik. Di bawahnya itu ada api yang sangat besar katanya. Bagitu ahwa bima min faz'in wa sahih irji. Kemudian saya mendengar satu suara katanya, irji balasta min ahliha, kamu bukan ahli di neraka tersebut. Nah, dia kembali terus. Fatma'nantu ila qawlihi wa raja'tu. Kemudian saya kembali katanya, wa raja'at tinnin fit talabi. Kemudian setelah dia kembali dia menyingkir dari api itu, datang lagi ular itu ingin memakannya. Fa'ataitu syaikha, kemudian saya menjumpai syekh itu lagi katanya, yakni orang tua tadi. Wa qultu ya syekh, sa'altuka an tujiruni min hadha tinnin falam taf'al.
Abaka Syekh, ya Syekh, saya minta tolong kepadamu untuk bantu saya daripada ular ini. Mulai nangislah Syekh ini, dia mengatakan ana dhaif walakin sir ila hadal jabal. Apa kata Syekh ini, saya lemah, tapi coba kamu lari ke gunung ini katanya. Fa innahu fihi wada'i al-muslimin, karena di atas gunung itu ada sekelompok anak-anak kecil, orang-orang muslim katanya. Fa in kanat laka fihi wadi'ah, jikalau di sana itu ada anakmu di sana di atas gunung itu katanya, tansuruka, dia akan menolongmu. Qala fa nadartu ila jabal mustadir min fiddati fi, yakni saya melihat jabal gunung yang dikelilingi dengan perak. Fi taqatun mukhriqatun wa suturun wa 'allaqahu ala kulli taqatin musra'ani min dhahab wal ahmar mufassila bil yaqut malfufa bidur ala kulli musra'in satr min al hadid. Falamma nadartu ila al jabal huwa harra wallat ilaihi wa tanni min wara'i. Kemudian dia melihat gunung itu, kemudian lari gunung itu, menaik gunung itu, tapi ular masih di belakangnya. Hatta idza qarrabtu minhu saha ba'dul malaikah alaihi wassalam rifa'u sutur wa yaftahul masari' wa asyriku fal'alla hadal ya'is fikum. Kemudian apa katanya, wahai bukalah penutup ini supaya dia bisa naik ke atas gunung ini agar dia selamat daripada ular tersebut, katanya malaikat. Fikum wadi'ah, karena dia di sana punya seorang anak. yakni maknanya dia mempunyai seorang anak yang mati, anak yang mati itu yang ada dalam jabal tujiruhu min aduwi, yang akan membantunya daripada ular atau musuhnya ular tersebut maksudnya. Falamma futihat al-masari' wa asyrafu alayya ra'aitu atfalan kal aqmar. Kemudian setelah dibuka gunung tersebut, kemudian dibuka penutupnya, saya kemudian naik ke atas gunung itu, saya selamat katanya. Ra'aitu atfalan, saya melihat seorang anak-anak kecil katanya, kal aqmar, seperti bulan. Wa qarrabat tannin minni, akan tapi ular tetap dia masih mendekat ular ini. Fahartu fi umri, kemudian katanya, masaha ba'dul atfal, saya sudah pasrah katanya, akan tapi datang sebagian daripada anak-anak kecil itu katanya, wa yahkum asyrabu kullukum, unzuru kullakum faqad qarraba minhu adu fa asyriku wa fawjan ba'da fawjin fa idza bibnati qad nazartu ilayya bakat wa qalat. Kemudian di salah satu daripada anak-anak kecil itu ada anaknya melihat bapaknya, kemudian anaknya nangis. Wa qalat, kemudian anak ini berkata, abi wallahi, ini bapak saya, wallahi ya Allah, ini bapak saya katanya, anak kecil ini. Tsumma wa thabata wa ilayya fi kaffati min nuril karim al-sahmi ata sarat indi. Kemudian anak ini mendekat katanya, wa maddat yadaha ashimal, kemudian dia mengulurkan tangannya yang kanan, ila yadayya al-yumna, atau tangannya kiri kepada tangannya yang kanan. Kemudian dia memegang tangan bapaknya, fata'allaqat biha atau fata'allaqtu biha wa maddat yadaha al-yumna ila yatini, kemudian dia tangan yang kanan memegang kepala daripada ular ini. Walli hariban thumma ajastani wa qattu bi hujri wa darabtu yadaha al-yumna ala lihiyati wa qalat. Kemudian dipegang tangan ular dari tangan kirinya, anak ini memegang bapaknya, kemudian tangan kanannya memegang ular itu, lalu dia membunuh ular tersebut. Kemudian duduklah anak itu di samping bapaknya, kemudian dia memainkan lihiyah bapaknya gini-gini, anak kecil kan. Kemudian waqalat, kemudian dia berkata, ya abati, wahai bapakku, katanya anak kecil ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ya bapakku, apakah sudah tidak tiba saatnya untuk seorang-orang yang beriman untuk takut khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Babakaitu, lalu dia menangis. Wa qultu ya ibnati, wahai anakku katanya, aw antum ta'rifuna al-Qur'an, kamu tahu Al-Qur'an, aku kan kamu masih kecil, kamu bisa baca Al-Qur'an. Apa kata anaknya? Faqalat ya abati nahnu a'lamu bihi minkum, wahai bapakku, kami lebih tahu daripadamu tentang Al-Qur'an. Qultu akhbirni an tinnin ladzi arada an yahlukuni an yuhlikani, wahai anakku, beritahu saya apa tadi tentang ular yang ingin memakan saya tadi itu. Qala dzalika amaluku sayyi qawaitahu, wahai bapakku, itu amalmu yang jelek, maksiatmu yang jelek yang kau kerjakan selama di dunia, yang kau kuatkan dengan pekerjaanmu yang jelek.
arada an yughriqaka fin nari jahannam, dia ingin memasukkanmu, menenggelamkanmu ke dalam neraka jahannam. Qultu wa syaikhul ladzi ra'aita, lalu bagaimana dengan orang tua yang saya lihat tadi? Qala dzalika 'amaluka shalih ad'aftahu hatta lam yakun lahu taqatun 'ala 'amaliki sayyi. Itulah amalanmu yang sangat lemah, yang tidak mampu menolongmu dari amalanmu yang sangat kuat tadi. Faqultu ya ibnati ma tasna'una fi hadzal jabal. Wahai anakku, apa yang engkau kerjakan di atas gunung ini? Qalat atfalul muslimin, anak-anak orang muslim yang mati waktu kecil. Qad askanu fihi, mereka tinggal di atas gunung yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nantazirukum, yang dia menunggu bapak-bapak mereka, menunggu orang tua mereka. Nantazirukum tuqaddimuna alaina fanashfa' lakum, kami akan memberikan syafaat kepadamu. Jadi orang-orang yang punya anak lalu dia mati, anaknya masih kecil itu, anaknya itu tinggal di atas gunung yang Allah siapkan yang terbuat dari emas dan perak dan seterusnya. Kemudian mereka menunggu orang tua mereka untuk datang. Jikalau mereka menemukan orang tua mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, insya Allah anaknya itu akan memberikan syafaat pada orang tuanya. Qala Malik ibnu Dinar, fantabahtu faz'an mar'uban fakasartu alati mukhalafah wa taraktu anni jami' dzalik. Jadi setelah saya bangun, katanya istiqos tuh, kemudian saya sadar, kemudian saya membuang semua botol-botol khamar yang saya minum itu. Saya tinggalkan semua maksiat tersebut. Wa aqatu taubata, kemudian saya berjanji untuk bertaubat. Ma'allah azza wa jalla taubatan nasuha. Fataba alayya subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Malik ibnu Dinar sehingga dia menjadi min kibaril awliya. Jadi dari cerita ini kita belajar teman-teman semua bahwasanya jangan kalian putus asa dengan maksiat yang kita kerjakan. Jangan kita putus asa dengan dosa yang kita kerjakan. Karena begitu banyak para aulia yang berawal di ahli maksiat, akan tapi dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia menjadi min kibaril aulia. Jadi wali yang besar, menjadi ulama yang besar dan seterusnya. Kenapa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi taubatnya Malik ibnu Dinar ini dia taubat pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, sehingga di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapapun. Kecuali pengecualian yang tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang menjadi aulia kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wujub ta'jil taubah. Babadir ya akhi, wahai saudaraku, cepat-cepatlah bertaubat. Babadir ya akhi bi taubati talaban lil ghufran. Walazim ala ihya'i lillati nisfu Sya'ban. Kemudian hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. In aratal fawza birridwan. Apabila engkau ingin selamat, faqad madha syahr Rajab al-mubarak, sedangkan bulan Rajab telah lewat. Wa hadhihi lailatul mubarakatu lailatu nisfu Sya'ban. Dan malam inilah malam nisfu Sya'ban yang sangat berkah. Wa anta alayya ala ma anta alayhi min tafrid bi kulli zaman. Jadi di sini beliau menganjurkan kita cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemenangan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala taubat-taubat kita. Kemudian terakhir beliau tutup dengan sebuah syair. Ma ahsana qaulal qail madha rajabu ya sahin anka bi fadlihi. Telah lewat telah lewat bulan Rajab dengan bersamaan dengan semua keutamaannya, syahidan ala haqqi lahu lam tuwaffi, dan kamu masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mati. Wa qad madha min syahri Sya'ban nisfuhu, sedangkan telah datang sekarang nisfu Sya'ban. Wa anta ala ma la afuhu bi wasfihi fabadir bi fi'l khairi qabla inqida'i. Maka cepat-cepatlah mengerjakan kebaikan sebelum kalian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa hadir hujumal mauta fihi bisarfi, dan takutlah akan datangnya kematian yang tiba-tiba akan datang pada kita. Fakam min fata qad bata fi nisbi amala. Berapa banyak orang pemuda yang punya tujuan, punya cita-cita. Waqad nusikhat fihi sahibatun hatfihi, akan tapi sudah ditentukan ajalnya pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Waqum lailatan nisfi syarifi musalliya, maka bangunlah pada malam nisfu Sya'ban untuk menghidupkan dengan salat.
فأشرب هذا الشهر فأشرب هذا الشهر ليلة نصفه, maka hidupkanlah malam ini, muliakanlah malam ini. Wasum yaumaha lillahi warju thawabah, kemudian puasalah siang harinya dan mengharapkanlah pahala di Allah Subhanahu wa taala. Litudfar yaumal ardi fihi bidhfihi, agar engkau menjadi orang yang selamat nanti di hari kiamat dengan kasih sayang atau cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal kitab wallahu subhanahu wa taala wallahu subhanahu wa taala ala alam. Jadi itu beberapa risalah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sanhuri yang berkaitan dengan malam nisfu min Sya'ban. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban besok dengan beribadah di malam harinya dan puasa di siang harinya. Usahakan ibadahnya salat tasbih, karena itu sebaik-baik pekerjaan di malam nisfu min Sya'ban. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada kita semua, dan dengan berakhirnya kitab kita ini maka berakhirlah kajian kita, dan kita akhiri dengan sama-sama buka pertanyaan. Silakan moderator, siapa yang ingin bertanya silakan. Bebas bertanya ya Allah.